Pemirsa Intens Investigasi. Perseteruan yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas. Kali ini kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang, menyampaikan pandangannya terkait polemik yang terus berkembang dan semakin melebar. Minola Sebayang menilai bahwa persoalan yang saat ini menjadi perbincangan publik sebenarnya bukanlah masalah yang rumit. Seluruh proses tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan baik apabila semua pihak menjalankan ketentuan yang telah disepakati dalam Akta Nomor 39. Ia menjelaskan bahwa akta tersebut telah mengatur mekanisme yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Lantas, benarkah menurut Minola Sebayang, sejumlah tindakan yang dilakukan Sarwendah lebih didasarkan pada keinginan pribadi dan tidak mengikuti mekanisme yang telah disepakati sebelumnya? Benarkah jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya, maka seharusnya berkomunikasi dengan Ruben Onsu dan bukannya ke masyarakat? Apakah dengan menyampaikan masalah ke hadapan publik bukanlah langkah yang tepat karena bisa mempermalukan Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kuasa hukum Ruben Onsu yaitu Minola Sebayang menilai polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini semakin melebar dari inti permasalahan yang sebenarnya. Minola Sebayang menyampaikan bahwa persoalan tersebut sebetulnya dapat diselesaikan dengan lebih sederhana apabila seluruh pihak menjalankan isi Akta Nomor 39 yang telah disepakati. Menurutnya, tidak ada persoalan yang rumit apabila kesepakatan yang tertuang dalam akta tersebut dijalankan dengan baik. Ia juga beranggapan bahwa keputusan untuk menyampaikan persoalan kepada masyarakat justru berpotensi memperkeruh situasi dan cenderung memberikan kesan seolah-olah ingin mempermalukan Ruben Onsu di hadapan publik. Ya kan, jadi heran saya lihatnya ya. Kenapa kok masalahnya Ruben dan S itu jadi melebar, mengembang. Jadi sebenarnya masalahnya simpel aja. Ya. Kalau terkait masalah bagaimana mekanisme yang berhubungan dengan anak-anak dan hal-hal yang lain, itu kan tinggal dijalankan sesuai dengan Akta 39. Selesai. Udah ada panduannya di Akta 39. Sepanjang itu tidak dilakukan menurut ego, ya, menurut egonya kita, ya, menurut egonya S, sebenarnya kan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kan ini tidak. Yang dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh S, yang tidak merujuk kepada Akta 39. Kalau kemudian misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai, yang mungkin masih ada hambatan, tinggal dibicarakan, ini selesai. Ini tidak, semua disampaikan ke masyarakat. Itu ada debt collector disampaikan ke masyarakat, bukan disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Ini kenapa kamu didatangi debt collector? Tapi disampaikan ke masyarakat. Emang bisa selesai kalau misalnya ada debt collector benar-benar, terus kemudian disampaikannya ke masyarakat. Berarti kan bukan mau mencari penyelesaian, tapi ingin membuat Ruben malu. Jika itu benar, sebenarnya kan gampang. Uang nafkah anak misalnya belum dibayarkan, padahal hanya gara-gara Ruben minta perincian, minta didiskusikan biar tahu berapa per bulan uang yang pasti untuk kebutuhan anak-anak. Tapi dia lebih memilih tidak menyampaikan apapun daripada menyampaikan perincian dan menyampaikan diskusi untuk mengenai masalah anak-anak. Dia lebih memilih diam, tidak menyampaikan, tapi keluar ke masyarakat. Anak-anak saya sudah tidak dinafkahi. Emangnya kalau disampaikan ke masyarakat, masyarakat mau menafkahi anaknya? Kan tidak. Kan patut diduga keinginannya kan supaya Ruben dipermalukan, Ruben dihujat, Ruben diinikan. Kalau memang anaknya mau dinafkahi, ngomongnya ke siapa? Ke Ruben dong, bukan ke masyarakat. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang masyarakat nggak paham. Nah, kalau kita ngomong begini, dianggap kita yang berkoar-koar. Padahal yang kita bahas ini adalah sesuatu yang sudah menjadi pembahasan di ruang publik yang disampaikan oleh mereka. Nah, jadi kalau pilihannya disampaikan ke masyarakat, apa dong? Kalau nggak hanya ingin mempermalukan Ruben, kalau tidak hanya ingin memojokkan Ruben. Nah, sekarang ketika kita klarifikasi, dianggap kita yang memojokkan, kita yang framing. Ya, itulah dia namanya hidup ya. Jadi kitanya harus bisa belajar dari semua perkara yang kita tangani untuk bisa berbuat lebih baik lah. Betul, Pak. Ya, betul nggak ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke ya, meeting kita selesai hari ini. Terima kasih, Pak.
Minola Sebayang juga turut menyampaikan pernyataan melalui unggahannya di media sosial. Dalam unggahannya tersebut, ia menyoroti pentingnya menjalankan kesepakatan yang telah diatur dalam Akta Nomor 39, serta menyinggung persoalan komunikasi terkait nafkah, biaya pendidikan, hingga penyampaian masalah ke ruang publik. Jika yang dijalankan sesuai kesepakatan yang diatur dalam Akta Nomor 39 dan bukan sesuai ego dan keinginan pribadi, mungkin semua akan baik-baik saja. Jika masalah uang pendidikan dan pemeliharaan anak disampaikan dan didiskusikan, disertai rincian yang jelas, pasti semua akan baik-baik saja. Ketika memang benar ada debt collector datang, bukan disampaikan ke publik, tapi ke orang yang bersangkutan. Ketika ada uang nafkah anak dan pendidikan yang bermasalah, harusnya didiskusikan dan sampaikan rincian agar selesai, bukan disampaikan ke publik. Kecuali, patut diduga, memang ingin mempermalukan dan memojokkan. Semoga masalah ini akan mendapat titik terang dan penyelesaian yang baik bagi semua. Minola Sebayang juga memberikan klarifikasi tentang kabar yang menyebutkan bahwa rumah yang pernah ditempati Sarwendah akan dilelang. Menurutnya, isu mengenai lelang rumah itu bukanlah hal baru karena sudah pernah disinggung sejak tahun 2025 lalu. Ia menjelaskan, persoalan itu bermula ketika Sarwendah meminta Ruben Onsu untuk menambah pesanan tiket konser Blackpink. Namun tidak mendapatkan respon dari Ruben Onsu. Penyebutan isu tersebut diduga menjadi salah satu cara untuk memberikan tekanan secara mental kepada Ruben Onsu. Tiket nggak bisa tambah satu di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. S minta tambah satu tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan satu di row yang sama. Pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket, kata-kata, maaf, ini rumah mau dilelang. Jadi kan tiketnya Ruben beli 3, ya. Rencananya Ruben beli 3 itu kan karena rencananya mungkin dia ikutlah bersama-sama dengan anaknya, ya. Mungkin Tania dan Ruben. Tapi ternyata Ruben tidak bisa menemani. Kemungkinan seperti itu karena Ruben tidak menjelaskan. Dia cuma mengatakan bahwa saya tidak bisa menemani anak-anak, ya. Karena umroh. Nah, tapi tetap S minta satu tiket lagi di row yang sama. Jadi Oktober 2025 pun kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben, untuk menjatuhkan mental Ruben gitu loh. Kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah satu tiket di row yang sama. Di sini ada satu dialog yang menunjukkan bahwa mereka suka miskomunikasi gitu ya. Miskomunikasi itu misalnya Ruben ini typo dalam menjawab chattingnya si S itu ada tanda seru. Itu menjadi pembahasan. Kenapa ada tanda seru ini? Begitulah kira-kiranya. Sehingga akhirnya terjadi keributan dalam komunikasi itu. Setelah Ruben minta maaf, balasannya bukan maafnya diterima, enggak. Muncullah tagihan bulanan seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya, anak pokok 75, sarang burung 9,3, ya, dogi 9,5 dan seterusnya. Jadi selalu komunikasinya diawali seperti itu gitu loh. Jadi ngomonginnya apa, tiba-tiba terjadi miskomunikasi yang muncul tagihan. Minola Sebayang juga tidak membantah bahwa sempat terjadi tunggakan pembayaran selama 1 bulan terkait rumah yang menjadi sorotan publik. Namun, ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, melainkan karena kondisi pekerjaan Ruben Onsu pada saat itu sedang tidak stabil sehingga berdampak pada arus keuangan. Ia juga mempertanyakan alasan Sarwendah yang mengaku merasa takut hingga memutuskan pindah dari rumah tersebut setelah muncul kabar mengenai rencana lelang.
Menurut Minola Sebayang, apabila alasan kepindahan memang didasari rasa takut akibat isu lelang, seharusnya rumah itu tidak lagi digunakan untuk berbagai aktivitas. Ia menyoroti fakta bahwa rumah tersebut masih sering dipakai menjadi lokasi berjualan melalui siaran langsungnya di media sosial. Pertanyaan, maaf, ini rumah mau dilelang? Kan tanda tanya nih, ya. Nggak tahu dari mana ide dia untuk bertanya itu, tapi kemudian Ruben menjelaskan, ya, bank maunya lunas tunggakan 5 bulan. Jadi ternyata pada Oktober 2025 itu ada tunggakan 5 bulan. Jadi Ruben menjelaskan di sini, bank mau lunas tunggakan 5 bulan. Jadi dibayar semua 5 bulan tunggakan tersebut. Ya, aku bayarnya 4 bulan, kata Ruben. Jadi tunggakan 5 bulan, Ruben baru bayar 4 bulan, berarti sisa tunggakan 1 bulan. Nah, ini yang Ruben jelaskan, ya. Terus kemudian Ruben juga minta maaf, ya. Maaf karena kerjaan nggak stabil. Yang penting aku tetap bayar. Jadi sebenarnya kan inilah yang kami katakan itu, bahwa ternyata lelang itu udah merupakan bahan gorengan dari sejak tahun 2025. Nah, kalau sekarang dia mengatakan saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang. Kenapa dulu nggak takut? Di tahun 2025 ketika rumah itu juga mau dilelang. Bahkan dipakai untuk live TikTok. Diakui sebagai aset pribadi. Yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan. Tapi janganlah gunakan live-nya itu untuk hal-hal yang di luar konteks yang seharusnya. Kalau memang live-nya mau jualan, ya berjualan aja, kan begitu. Nggak usah artinya itu nyinggung-nyinggung yang berkaitan dengan masalah kehidupan pribadi masing-masing, kan begitu. Jangan dipakai untuk bahasa-bahasanya yang menyerempet-nyerempet ingin mendiskreditkan Ruben. Kemudian kita juga ikut berjamaah untuk masuk ke dalam konteks yang terjadi di antara mereka yang memang sebenarnya hanya ini masalah ingin berkumpul dengan anak itu ke hal-hal yang lain. Usai mengaku sudah pindah dari rumah mewah yang berada di Cilandak bersama kedua anaknya, Sarwenda diduga mengalami tekanan dan kesedihan. Lalu seperti apa Sarwenda mencurahkan permasalahannya dengan Denny Sumargo hingga meneteskan air mata? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, baru-baru ini Sarwenda kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan isi hatinya tentang masalah rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Dalam momen tersebut, Sarwenda tampak tidak mampu menyembunyikan rasa sedihnya hingga meneteskan air mata. Sarwenda mengaku bahwa situasi yang sedang dihadapinya bukanlah hal yang mudah. Ia menyadari banyak perhatian dan komentar dari masyarakat yang mengikuti perjalanan hidupnya. Dengan penuh haru, Sarwenda pun menyampaikan permintaan maaf karena ia merasa khawatir telah memberikan contoh yang kurang baik melalui media sosial. Terima kasih buat kalian yang masih selalu ada. Ada beberapa poin yang memang harus Sarwenda evaluasi ya. Aku tahu kok. Gue juga ngelihat kurang bagus sih memang. Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Ya mungkin baiknya ke depannya ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak. Maksudnya ini, bikinin rekening khusus buat anak. Terus biar ayah masukin duitnya ke situ. Terus Nggak usah lewat kamu gitu? Nggak usah lewat aku, nggak apa-apa. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati ketika aku kerja. Anak aku main di depan. Aku nggak mau ninggalin momen sama mereka, tapi aku harus kerja. Anak aku udah jadi anak yang broken home. Aku nggak mau sampai mereka cari nyaman di luar. Mereka beneran masih ada nggak buat aku gitu, tapi ya sorry.
Denny Sumargo juga menyampaikan pesannya di dalam caption. Kalau kebencian dan kemarahan bisa membuat dunia menjadi lebih baik, mungkin saya sudah berhenti menyembah Tuhan. Gua lupa kapan pertama kali gua menemukan kalimat itu atau siapa yang menyampaikannya. Tapi kalimat itu yang membuat cara gua melihat hidup tidak sama lagi. Karena setiap manusia membawa luka, alasan dan cerita yang tidak selalu terlihat. Bagi dunia, mereka mungkin dua pihak yang berseberangan, tapi bagi anak-anaknya, mereka tetap rumah. Maka rendahkanlah dirimu sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkanmu. Melalui pesannya itu, Denny Sumargo seolah mengingatkan bahwa di balik setiap perbedaan dan pertentangan, tetap ada sisi kemanusiaan yang perlu dihargai. Memahami seseorang bukan berarti membenarkan semua tindakan, melainkan berusaha melihat sebuah persoalan dengan hati yang lebih terbuka. Kesedihan Sarwendah pun semakin bertambah jika mengingat gugatan hak asuh anak yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, bagaimana pakar hukum Herdian Saksono menganggap permasalahan ini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah proses hukum gugatan hak asuh anak Ruben Onsu dan Sarwendah yang masih berjalan, muncul berbagai pandangan, termasuk dari pakar hukum Herdian Saksono yang ikut memberikan analisanya terkait kemungkinan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan hak pengasuhan anak tersebut. Menurut Herdian, dalam perkara hak asuh anak, hukum tidak semata-mata melihat siapa yang berstatus sebagai ayah maupun ibu, melainkan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Majelis hakim nantinya akan melihat seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan. Setiap keputusan yang akan diambil diharapkan dapat memberikan perlindungan serta menjamin masa depan anak agar tetap berada dalam lingkungan yang penuh dengan perhatian kasih sayang. Dia harus bersikap dewasa. Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang Perkawinan Jungto, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diutamakan adalah kepentingan anak. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, yang cukup dewasa dan melindungi kepentingan dan hak-hak anak itu dibandingkan dengan ego masing-masing dan kepentingan dari orang tua. Pihak mana yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih memungkinkan untuk memegang hak asuh. Itu nanti hakim akan memutus secara arif bijaksana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.